7 ketentuan transfer pricing baru di dalam PP 55 tahun 2022. Halo Sobat Pajak, selamat datang pada program Regulation Update di channel MUC Consulting. Dalam episode kali ini, kami mau mengulas ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, khususnya mengenai kebijakan transfer pricing dan perpajakan internasional. Jadi, sejumlah ketentuan terkait transfer pricing mengalami penyesuaian setelah terbitnya PP 55 tahun 2022. Penyesuaian tersebut meliputi penambahan, perubahan, dan penegasan dari ketentuan sebelumnya. Sebagai informasi, PP 55 tahun 2022 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Perpajakan atau HPP. Berikut beberapa ketentuan yang mengalami penyesuaian tersebut. 1. Definisi hubungan istimewa. Pada dasarnya, hubungan istimewa merupakan suatu kondisi yang menimbulkan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lain. Sebelumnya, hubungan istimewa dapat timbul karena hubungan keluarga, kepemilikan, atau penyertaan modal, baik secara langsung atau tidak. Namun, di dalam PP 55 tahun 2022, ada penegasan kriteria lain yang bisa menimbulkan hubungan istimewa, yaitu karena penguasaan manajemen atau penggunaan teknologi. Sebagai tambahan, terdapat pula istilah transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, yaitu meliputi transaksi independen tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. Ketentuan yang kedua yaitu menambah 3 metode transfer pricing baru. Melalui BLAID ini, pemerintah memberlakukan 3 metode harga transfer pricing baru yaitu metode perbandingan transaksi independen atau Comparable Uncontrolled Transaction, metode penilaian harta berwujud dan atau harta tidak berwujud atau Tangible Asset and Intangible Asset Valuation, metode penilaian bisnis atau Business Valuation. Ketiga metode itu melengkapi 5 metode lain yang selama ini sudah lazim digunakan, seperti metode perbandingan harga antara pihak yang independen atau Comparable Uncontrolled Price, metode harga penjualan kembali atau Resale Price Method, metode biaya plus atau Cost Plus Method, metode pembagian laba atau Profit Split Method, dan metode laba bersih transaksional atau Transactional Net Margin Method. Ketentuan yang ketiga yaitu Hybrid Mismatch Arrangement diadopsi. Lewat PP 55 tahun 2022, Menteri Keuangan kini berwenang menghitung kembali besaran pajak yang seharusnya terutang. Hal ini dilakukan terhadap wajib pajak yang memanfaatkan perbedaan perlakuan perpajakan di negara atau yurisdiksi tempat domisilinya, atau yang dikenal dengan metode Hybrid Mismatch Arrangement. Jadi, setiap transaksi yang dilakukan wajib pajak di dalam negeri kepada wajib pajak di luar tidak akan dibebankan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan apabila memenuhi 2 kondisi. Pertama, bila pembayaran tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak oleh yurisdiksi tempat domisili wajib pajak luar negeri atau deduksi non-inklusi. Kedua, bila pembayaran tersebut dibebankan sebagai pengurang penghasilan wajib pajak luar negeri di yurisdiksi domisili atau deduksi double. Ketentuan selanjutnya, DJP koreksi harga transfer wajib pajak bukukan rugi fiskal 3 tahun. DJP kini berwenang melakukan benchmarking dalam konteks menghitung kembali nilai pajak terutang atas perusahaan yang membukukan kerugian fiskal selama 3 tahun berturut-turut. Sebelumnya, kewenangan itu hanya berlaku atas perusahaan yang telah melakukan penjualan secara komersial selama 5 tahun saja. Dengan demikian, bagi wajib pajak yang masih mengalami kerugian setelah 5 tahun beroperasi secara komersial, perlu mempersiapkan data dan kajian. Hal ini akan berguna jika perusahaan harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukanlah karena faktor transaksi afiliasi. Ketentuan yang kelima, Secondary Adjustment harga transfer sebagai dividen.
Pemerintah tegaskan, koreksi lanjutan atau secondary adjustment atas selisih harga transfer perusahaan afiliasi dengan harga wajarnya atau arm's length price sebagai pembagian laba secara tidak langsung sehingga dianggap sebagai dividen atau constructive dividends. Jadi, harus dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan selanjutnya, kesepakatan harga transfer bisa dilakukan multilateral. Permohonan kesepakatan harga transfer atau Advance Pricing Agreement atau APA kini bisa dilakukan secara multilateral. Sebelumnya, ada dua jenis permohonan APA yang berlaku. Pertama, permohonan APA bilateral dan kedua, permohonan APA unilateral. Asal tahu saja, keberadaan APA sangat penting, terutama bagi perusahaan yang memiliki transaksi afiliasi. Melalui APA, wajib pajak bisa menentukan harga transfer, harga wajar dan atau laba wajar di muka yang disepakati oleh DJP atau otoritas pajak di negara mitra P3B. Ketentuan yang terakhir yaitu ketentuan biaya pinjaman baru. Untuk mencegah praktik penghindaran pajak, Indonesia mengadopsi metode baru dalam membatasi pembebanan biaya bunga pinjaman. Metode tersebut akan membandingkan antara pendapatan usaha sebelum dikurangi pinjaman, pajak, penyusutan, dan amortisasi atau EBITDA atau Earnings Stripping Rules atau ESR. Metode ini juga dikenal dengan istilah lain seperti Fixed Ratio, Interest to Profits Ratio. Keberadaan ESR akan melengkapi metode yang selama ini diterapkan, yaitu perbandingan antara besaran utang terhadap modal atau Debt to Equity Ratio atau DER. Nah, demikian beberapa aturan baru terkait transfer pricing dan pajak internasional yang ada di dalam PP 55 tahun 2022. Semoga mencerahkan sobat pajak semua.